Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-26, dengan judul Terobosan. Langsung ke dalam alurnya. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Ming dan melihat daftar yang sangat panjang ini, pemilik toko memerah. Apakah negara ini sudah berpikir bahwa Hundred Treasure Hall adalah tempat di mana dia bisa bermain-main? Pesanan besar seperti itu akan menelan biaya minimal beberapa ribu tael emas. Seolah-olah anak muda ini membeli bok choy di pasar. Menghabiskan beberapa ribu tael emas, bahkan anak-anak dari keluarga aristokrat akan mampu membayar begitu banyak. Dia melambaikan daftar itu dengan tidak sabar dan meletakkannya di atas meja, lalu berkata, "Aku akan memberimu 2 peringatan, bagi siapa saja yang dengan sengaja menyebabkan masalah di 100 harta karun, akan ada konsekuensi berat. Saya akan memperingatkan ibumu." Lin Xiaodong menamparkan tangannya ke tangan pemilik toko. Pemilik toko hanya pernah melakukan bisnis dan tidak memiliki bakat untuk berlatih seni bela diri, dan dengan tepukan keras dari Lin Xiaodong, dia dengan menyedihkan menjerit. "Kamu, si pemilik toko tidak percaya ini hooligan akan berani menyebabkan keributan di Hundred Treasures Hall. Lihatlah anak sombong kecil yang menyebalkan, tuan muda kita punya uang." Sebagai Lin Xiaodong mengatakan ini, ia merogoh jubah Lin Ming dan mengambil catatan bank emas di dekat dadanya. Dia membanting mereka di konter dengan 100 jin kekuatan, dan konter bergetar. Dengan catatan emas di tangan, kepercayaan Lin Xiaodong menembus atap. Pemilik toko ini sudah sakit di matanya, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini untuk mengajari orang kasar itu sebuah pelajaran. Si pemilik toko membeku ketika dia melihat catatan bank emas. Matanya melintas saat dia menghitung total jumlah dalam tumpukan uang kertas itu. Mereka adalah uang kertas senilai 1000 tael emas masing-masing. Dengan jumlah total itu setidaknya harus beberapa ribu tael. Dia segera menyadari bahwa uang kertas emas adalah real deal. Selama dia pergi ke bank yang merupakan bagian dari kamar dagang, dia bisa menukar mereka dengan tael emas. Pemilik toko itu benar-benar terkejut. Dia menilai Lin Ming dan Lin Xiaodong. Kedua orang kecil ini sama sekali bukan anak-anak dari keluarga aristokratis. Hanya beberapa hari yang lalu bahwa Lin Ming hanyalah seorang anak miskin yang menjual kertas simbol dari pintu ke pintu. Dari mana dia tiba-tiba menjadi kaya? Apakah dia benar-benar menjual kertas simbol itu? Itu tidak mungkin, prasasti inskriptis magang akan tak terbayangkan untuk dijual dengan uang sebanyak itu. Dua anak laki-laki kaya novel pemula, dia tidak menyadari bahwa mereka tiba-tiba karakter kelas tinggi dan telah bertindak arogan di depan mereka. Di hati pemilik toko hanya melankolis. Tapi uang adalah Tuhan, dan ini adalah sebuah kuil. Dia mengusap tangannya yang telah membengkak seperti jeruk dan tersenyum. Mengambil daftar itu, dia cepat-cepat memindainya. Di atasnya tercantum bahan-bahan yang tidak murah. Selain barang-barang yang diinginkan Lin Ming, dia dengan cepat menghitung bahwa transaksi bisnis ini akan hampir menjadi 6.000 tael emas. Ini sama dengan harga 2 harta langka. Dan dengan komisi itu dia bisa mendapatkan 120 tael emas untuk dirinya sendiri. Ini bukan angka kecil. Meskipun hatinya masih sedikit kesal, itu tidak sebanding dengan jumlah uang di telepon. Maka pemilik toko itu merendahkan dan membungkuk dan berkata, "Diri saya yang bodoh tidak mengenali tamu kehormatan yang terhormat itu telah muncul. Tolong tunggu, saya akan mempersiapkan semuanya segera." Petik 2. Tubuh penjaga toko itu membengkak seperti babi dengan terlalu banyak gas, namun dia bergerak seperti angin. Lin Ming menginginkan berbagai materi yang semuanya berada di bagian yang berbeda dari toko, tetapi pemilik toko cepat di kakinya dan cepat dengan tangannya dan segera mengumpulkan semuanya bersama-sama. Pemilik toko memiliki senyum berseri-seri saat dia berkata,
Dua orang tamu yang terhormat, silakan periksa keaslian barang-barang. Totalnya adalah 5.800 tael emas. Petik 2. Melihat tumpukan barang, Lin Xiaodong bertanya pada Lin Ming, apakah ini segalanya, saudara Lin? Lin Ming berkata, ya, sepertinya ini tempatnya. Sekarang, mulut Lin Xiaodong berkedut dan dia licik tersenyum dan berkata, maaf, ini memalukan tapi saya ingin melihat pemilik toko yang berbeda untuk membayar. Wajah senang pemilik toko langsung menegang. Di toko kelas tinggi seperti 100 harta karun, itu wajar bahwa pemilik toko bergantung pada kemampuannya untuk menjual. Oleh karena itu, semua pemilik toko di sini mengambil alih semua barang yang mereka jual sendiri. Lin Xiaodong mengerti ini, dan memutuskan untuk memberi pria berlendir itu waktu yang sulit. Silakan bergerak sedikit lebih cepat, kami ingin menyelesaikan ini secepat mungkin. Pemilik toko menyadari bahwa Lin Xiaodong sengaja mengacaukannya, dan hatinya menyala dengan amarah. Jika seorang junior dari sebuah rumah aristokrat memutuskan untuk bercanda dengannya maka dia akan menanggungnya, tetapi kedua orang ini hanyalah beberapa hiks yang baru saja dicetak dan masuk ke dalam kekayaan. Mereka tidak memiliki hak untuk menjadi sangat sombong. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya berada di belas kasihan mereka? Suaranya dingin ketika dia berkata, di 100 Treasure Hall ini, aku adalah satu-satunya pemilik toko. Siapa yang mengusulkan saya menemukan yang lain? Petik 2. Kamu badut kecil, jangan mencoba berbohong pada kami. Cepat pergi, kalau tidak aku akan mengeluh kepada atasanmu. Petik 2. Silakan. Si pemilik toko menyeringai. Bos. Si bodoh berpikir bahwa dia bisa melihat bos hanya karena dia ingin. Dia sedang mempersiapkan beberapa kata kasar ketika matanya tiba-tiba menangkap sesuatu. Dalam uang kertas emas adalah kartu berwarna emas ungu. Itu adalah kartu yang diberikan Muyi kepada Lin Ming, kartu VIP. Setiap orang yang menggunakan satu secara otomatis akan diberikan diskon 10% pada semua toko yang berada di bawah yurisdiksi pemerintah. Itu adalah Martial Quarters dan kartu VIP emas ungu keluarga imperial. Hati pemilik toko itu berdetak kencang. Kartu VIP ini diberikan oleh kamar dagang untuk keluarga kerajaan dan bela diri untuk menyenangkan mereka. Sampai saat ini, ada kurang dari 100 yang dikirim. Satu-satunya yang memiliki kualifikasi untuk memiliki salah satu dari mereka adalah anggota keluarga kekaisaran atau tokoh top tier dalam bela diri. Angka-angka ini bisa menghimpitnya seperti serangga. Dia selesai. Semuanya sudah berakhir. Kedua bajingan kecil ini benar-benar memiliki latar belakang dan kualifikasi untuk dilakukan sesuai harapan. Bahkan mungkin mereka adalah putra-putra kaisar yang memakai samaran dan keluar dari tempat kekaisaran untuk bermain-main. Fuk, keberuntungannya seperti kotoran anjing. Pemilik toko itu putus asa. Dua tuan muda, yang rendah ini salah dan bodoh dan pantas dihukum. Orang rendahan ini akan mencari penjaga toko lain untukmu, mohon rahmat dan belas kasihan dan jangan menyimpan dalam hatimu kesalahanku yang menyedihkan. Si pemilik toko mulai menamparkan dirinya sendiri, dan meskipun itu tidak berat, lemak di pipinya bergetar. Lin Xiaodong tercengang. Orang ini, apakah dia mengambil beberapa pil gila? Pemilik toko bergerak dengan rasa takut dan gentar dan menemukan pemilik toko lain untuk menutup kesepakatan. Dia terus meminta maaf dan akhirnya juga disebut kereta untuk membawa mereka kembali. Ketika mereka kembali ke penginapan Lin Ming, Lin Xiaodong tidak tahu bahwa alasan untuk tindakan pemilik toko adalah kartu VIP emas ungu. Dia berpikir bahwa itu adalah emas yang mengalahkan pemilik toko yang sombong sehingga suasana hatinya saat ini sangat bagus. Haha, itu menyenangkan. Sial, mengingat bahwa pemilik toko ketakutan dengan ekspresi yang tidak benar-benar membuatku ingin tertawa. Saudara Lin, jika kamu tidak terluka,
Aku akan mengeluh kepada bos Hundred Treasures Hall dan membuat anjing kecil itu mengemasi tasnya dan pergi. Petik 2. Lin Ming sebenarnya telah menonton dengan jelas, dan tahu bahwa ketika pemilik toko telah melihat kartu VIP emas ungu, ekspresinya telah sangat berubah. Dia tidak bisa menahan desahan emosi saat dia berpikir bahwa kekuatan dan pengaruh bela diri kuarter yang telah terkumpul dari waktu ke waktu tidak kurang dari keluarga kekaisaran. Dia berkata, orang kecil memiliki cara hidup kecil mereka. Sanjungan dan ketidaksopanan adalah apa yang dipaksa mereka pelajari untuk dapat hidup. Tidak perlu kejam terhadap mereka. Xiaodong, armor fleksibel ini dan 3 Golden Deer Pills ini untukmu. Golden Deer Pills mampu menghilangkan kotoran di dalam tubuh. Yang pertama adalah yang paling efektif, dan setelah itu bagian efikasi. Mengambil lebih dari 3 umumnya akan sia-sia. Sedangkan untuk Soul Gathering Pellet, tidak ada batasan untuk mengambilnya, tetapi itu hanya cocok untuk mereka yang rajin dalam latihan. Lin Xiaodong secara alami tidak berguna bagi mereka. 3 Golden Deer Pills dan armor fleksibel ditambahkan ke nilai hampir 1000 tael emas. Untuk Lin Xiaodong ini adalah sejumlah besar uang, dan dia ragu sejenak sampai dia memikirkan cerita Lin Ming. Jika itu benar maka 1000 tael emas hanya setetes di ember dibandingkan dengan apa yang akan dia buat di masa depan. Memikirkan ini dia menerima barang-barang itu dan tersenyum sambil tertawa, lalu aku akan tanpa malu menerimanya. Saudara Lin, nanti kamu akan menjadi payung pelindungku, haha. Petik 2. Lin Ming tersenyum dan berkata, kami adalah saudara, tidak perlu ada formalitas di antara kami. Selain itu, Li Ming mengeluarkan 3000 tael emas yang tersisa. Ketika utusan keluarga datang di lain waktu ke Sky Fortune City, bantu aku memberikan ini kepada orang tuaku dan minta mereka membeli restoran. Petik 2. Orang tua Lin Ming telah menginvestasikan lebih dari separuh hidup mereka ke restoran itu, dan tentu saja memiliki keterikatan yang erat terhadapnya. Lin Ming berpikir pertama membantu mereka dengan membelinya. Baiklah, biarkan aku menangani masalah ini. Sebagai Lin Xiaodong pergi, Lin Ming kembali ke kamarnya sendirian. Dia melihat kalender dan melihat bahwa ujian masuk Seven Martial House mendalam adalah 50 hari lagi. Dalam 50 hari ini, dia harus dilahirkan kembali. Terlepas dari Golden Deer Pill atau Soul Gathering Pellet, obat-obatan ini tidak dapat secara langsung meningkatkan budidaya seorang seniman bela diri. Yang pertama menghilangkan kotoran tubuh, dan yang terakhir membuatnya lebih mudah untuk dilatih dengan kekuatan jiwa. Jika digabungkan bersama, mereka bisa meningkatkan laju yang bisa ia latih. Untuk meningkatkan secara langsung kultivasi seseorang, obat-obatan ini dapat dibeli, tetapi mereka memiliki implikasi karena mereka menciptakan lebih banyak kotoran dalam kekuatan jiwa. Meskipun budidaya akan meningkat dengan cepat, yayasan tidak akan stabil, dan seseorang harus menghabiskan banyak waktu untuk mengkonsolidasikan fondasi agar stabil. Oleh karena itu Lin Ming tidak terburu-buru membeli obat semacam ini. Saat ini, Lin Ming berada di antara puncak pohon, dan akhirnya mulai mengambil pil rusa emas pertama. Meskipun pil emas rusa mahal, itu sebenarnya bukan obat langka. Meskipun Lin Ming tahu bagaimana meningkatkan potensi obat dengan teknik prasasti, itu tidak perlu untuk pil rusa emas, jadi dia memakannya secara langsung. Lin Ming telah mengisi tong kayu besar dengan air. Dia menelanjangi diri dan kemudian melompat masuk. Di tubuhnya, obat itu mulai larut dengan dia. Dia bisa merasakan aliran panas yang beredar di dadanya. Lin Ming mulai bermeditasi dan memutar True Primal Chaos Formula. Kekuatan jiwa diaduk di tubuhnya dan Golden Deer Pool mulai menampilkan penggunaannya. Dengan terjadinya efek, Lin Ming merasakan sedikit kesemutan dan tubuhnya mulai memurnikan. Tubuh seorang seniman bela diri, sejak itu berasal dari rahim,
akan terus-menerus terpapar dengan udara hewia yang terkontaminasi di dunia. Udara seperti ini terkandung dalam setiap nafas, di dalam biji-bijian yang mereka makan, di sungai dan danau yang mereka minum. Tidak dapat dielakkan bahwa kotoran akan menumpuk di dalam tubuh. Golden Deer Pills mengandung sedikit udara siantian dari embrio rusa, dan dengan demikian mereka bisa memurnikan tubuh. Lin Ming berbaring di tong kayu sepanjang malam. Permukaan air mulai berkilau dengan minyak yang berwarna gelap. Ini adalah kotoran Lin Ming. Seorang junior keluarga aristokratis akan memulai proses ini pada usia 12 tahun. Mereka akan berlatih seni bela diri setelah tubuh mereka telah ditempa dan dimurnikan. Berendam dalam pemandian obat-obatan langka adalah hal yang biasa bagi mereka, dan mereka secara alami memiliki lebih sedikit kotoran di dalam tubuh mereka, dan akan lebih mudah untuk mengintegrasikan kekuatan jiwa. Bahkan jika mereka adalah seorang siswa kelas 3 seperti Lin Ming, dia akan kesulitan untuk mengikuti para junior ini. Saat fajar, Lin Ming akhirnya membuka matanya. Pil rusa emas benar-benar diserap olehnya, dan tubuhnya telah dimurnikan. Lin Ming kembali memutar True Chaos Primal Formula. Itu benar-benar lebih mudah untuk mengedarkan kekuatan jiwa di tubuhnya. Lin Ming juga menemukan sesuatu yang lain, sepertinya kekuatan jiwa telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah tahap awal dari tahap kedua transformasi tubuh. Lin Ming akhirnya mencapai tahap kedua transformasi tubuh. Episode ke-27, dengan judul Ujian dimulai. Langsung ke dalam alurnya. Lin Ming menghembuskan nafasnya perlahan lega. Dia sudah lama mencapai puncak tahap pertama tubuh transformasi, dan hanya selangkah lagi dari mencapai tahap kedua. Bahkan tanpa pil kebon rusa emas, itu hanya beberapa hari sebelum dia mencapai tahap kedua. Tahap pertama tubuh transformasi adalah latihan kekuatan di mana esensi sejati terutama terkonsentrasi di dalam otot, dan dengan munculnya tahap kedua transformasi tubuh, itu mulai berkembang biak dan menyebar ke seluruh tubuh. Tidak hanya kekuatan yang meningkat, tetapi ketahanan tubuh juga akan meningkat. Meskipun seseorang tidak akan menjadi tak terkalahkan, itu tidak akan sulit untuk mengatakan bahwa pedang yang akan dengan mudah menusukmu sebelumnya hanya akan memberimu luka ringan. Efektivitas tempur juga akan meningkat dengan margin kecil. Namun, Zuyan hanya berada di puncak tahap ketiga tubuh transformasi setengah tahun lalu. Dia baru saja mencapai tahap kedua dari transformasi tubuh, dan meskipun itu dengan kekuatan Primal Chaos Formula yang kuat dibandingkan dengan Zuyan, ada perbedaan yang terlalu besar di antara mereka. Dan ini mendiskon setengah tahun yang telah dilatih Zuyan. Dia adalah bakat kelas 4, jadi kecepatan latihannya juga sama cepatnya. Meskipun dia belum tidur, Lin Ming baru saja menerobos dan merasa segar dan tidak lelah atau mengantuk sama sekali. Dia segera berlari keluar dan menuju ke arah pegunungan Zhou. The Great Clarity Pavilion adalah beberapa mil jauhnya dari rawa yang biasanya dilakukan oleh Lin Ming. Bahkan berlari ke sana dengan kecepatan yang sangat tinggi, itu akan menghabiskan waktu untuk membakar 2 batang dupa untuk menyeberangi jarak. Tapi sekarang dia telah menembus ke tahap kedua transformasi tubuh, waktu yang dibutuhkan kurang dari setengah. Lin Ming sangat bahagia saat ini. Setelah ia mencapai tempat biasanya, Lin Ming melemparkan ranselnya di tanah. Di dalamnya ada bahan untuk obat-obatan dan juga perban. Obatnya bukan barang murah, mereka semua obat langka dan berharga. Bahkan perban telah direndam dalam jus rumput tulang hitam yang memberikan efek penyembuhan tambahan. Dengan obat mewah semacam ini, dia tidak perlu khawatir tentang cedera internal. Lin Ming bisa menikmati berlatih dengan sepenuh hati. Lin Ming makan pelet mengumpulkan jiwa untuk meningkatkan kekuatan menyerap esensi sejati. Lin Ming mulai berlatih baik, True Primal Chaos Formula, dan Chaotic Virtuous Combat Meridians. Di Sky Spill Continent,
di antara mereka yang berlatih seni bela diri, memiliki kekuatan 1000 jins dianggap sebagai pencapaian kecil. Kemudian seniman bela diri akan pergi melalui altering muscle, bone forging, dan pulse condensation. Pada saat transformasi tubuh selesai, kekuatan seorang seniman bela diri bisa berjumlah 8000 jins, di mana persen kecil yang lahir dengan kekuatan surgawi ilahi, ada kekuatan bisa berjumlah 10.000 jins. Ini adalah batas kekuatan. Bahkan jika seseorang adalah seorang master Hautian, kekuatan mereka tidak akan tumbuh, mereka hanya bisa meningkatkan esensi sejati mereka. Kemudian setelah mencapai Xiantian, termasuk tingkat di atasnya, mereka akan memahami esensi sejati, dan menumbuhkan jiwa. Ini dianggap sebagai jalur seni bela diri yang benar. Namun tercatat dalam Chaotic Virtuous Combat Meridians, memiliki kekuatan 1000 jins hanyalah awal. Mereka yang baru masuk harus mencapai 10.000 jins, dan mereka dengan sedikit prestasi bisa mencapai 100.000 jin kekuatan. Adapun kekuatan pembudidaya tertinggi, tidak ada cara untuk memperkirakan. Jika mereka membuka 8 gerbang batang surgawi tersembunyi setelah 9 istana bintang, tubuh bisa meminjam kekuatan dari langit dan bumi. Kaki. Mereka akan menghancurkan gunung, tinju mereka akan menghancurkan langit. Kekuatan semacam itu bahkan tidak dapat dijelaskan dengan kekuatan 100.000 jin, itu hanya bisa setidaknya 1 juta jin atau lebih. Ketika Lin Ming melihat ini dalam ingatan, dia hampir tidak bisa mempercayainya. Jika sudah 2 atau 3 kali lebih kuat dari biasanya maka mungkin, setelah semua ini adalah warisan dari ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya dari alam para dewa. Tetapi perbedaan beberapa ribu kali ini terlalu sulit untuk dipercaya. Dia mampu mengingat dalam ingatannya bahwa dalam sekte-sekte, penjaga yang menyapu pintu masuk dan anak-anak kecil yang mengamuk akan memiliki kekuatan puluhan ribu jin kekuatan. Adapun murid sejati, kekuatan mereka akan berada di atas 100.000 jins. Ingatan itu sangat rinci sehingga Lin Ming dipaksa untuk mempercayai mereka. Bahkan jika Marshal Qin Xiao dibandingkan, dia bahkan tidak akan bisa membandingkan dengan penyapu lantai sederhana. Namun kekuatan semacam ini sangat jauh ke Lin Ming, karena jika dikatakan bahwa langkah dari tempering marrow ke pulse condensation yang sulit, maka langkah dari tempering marrow untuk membuka 8 gerbang tersembunyi batang surga dan 9 bintang istana bahkan lebih. Apalagi Lin Ming, dari ingatannya dia tahu bahwa sekte ini memiliki banyak murid yang terjebak pada tahap ini. Dibandingkan dengan Sky Fortune Kingdom, itu bisa dikatakan lebih sulit daripada naik dari Hautian ke Xiantian. Lin Ming memikirkan semua ini dan mengambil napas dalam-dalam. Itu terlalu dini untuk mempertimbangkan ini. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah melatih kemampuan dasar dari Chaotic Virtuous Combat Meridians, dan setidaknya mencapai tahap latihan kekuatan, mengalir seperti sutra. Mengalir seperti sutera, di mana orang bisa menonjok sebatang pohon dan meninggalkan kulit kayu tanpa disentuh sambil memutar bagian dalam menjadi bubur. Namun kenangan para tetua agak kabur di sini, Lin Ming belum mencapai tahap ini dan hanya bisa mencoba untuk memecahkan rahasia di baliknya sendiri. Di sebelah tenggara Sky Fortune City, ada pasukan penjaga bersenjata yang siaga. Seorang pemuda yang mengenakan pakaian sutra terbaik dan dengan pedang panjang yang diikat ke pinggangnya berdiri di koridor dan melihat sekeliling seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Begitu dupa waktu berlalu, seorang pemuda lain yang mengenakan baju besi dan helm surat berjalan di ujung lorong. Dia tampaknya sedikit lebih dari 20 tahun. Meskipun perawakannya tidak pangeran, langkahnya tenang dan napasnya rileks, dia tampaknya seorang master. Pemuda berjubah sutra muda melihat pria ini dan tersenyum gembira. Dia segera menyambutnya, "Kakak laki-laki, Anda telah kembali. Ayah pasti akan bahagia. Dia sangat puas dengan keberhasilan Anda di perbatasan 3 tahun terakhir ini." Petik 2.
Pemuda berjubah sutra itu semua tersenyum. Dia adalah orang yang telah kehilangan 1000 tael emas ke Lin Ming dan namanya dibaca terbalik, Wang Yigao. Wang Yigao sangat menyedihkan. Meskipun dia telah mencoba untuk menekan berita itu dan mencegahnya menyebar, ayahnya masih mengetahuinya. Mengenai hal ini, Jenderal Wang sangat marah. Dia tidak marah karena Wang Yigao membuat taruhan judi, tetapi dia telah kalah. Tidak hanya dia kalah, tetapi dia telah kehilangan seorang anak laki-laki di tahap pertama transformasi tubuh dan namanya disebut terbalik. Dia sangat memalukan untuk nama keluarga. Wang Juzu telah mengeluarkan perintah bahwa dia ditahan selama 2 bulan, dan baru saja keluar. Pengurungan 2 bulan yang kasar pada kehidupan Wang Yigao. Dia tidak bisa makan daging, dia tidak bisa pergi ke rumah bordil, dia tidak bisa memimpin pelayan kecilnya untuk menteror yang lain, dan harus membaca buku-buku klasik militer dan menyelesaikan sekolah sehari-hari. Wang Yigao membenci hal-hal ini dengan penuh gairah, dan semua ini disebabkan oleh Lin Ming. Dia hanya tidak bisa menelan keluhan ini. Tapi Wang Yigao tidak tahu cara untuk menghadapi Lin Ming. Dia tidak memiliki kekuatan nyata dengan tentara, juga tidak bisa dia mengalahkan Lin Ming sendiri. Adapun bajingan yang teman-temannya, bukan salah satu dari mereka adalah tandingan Lin Ming. Apalagi ayahnya telah memotong dompetnya sehingga dia tidak memiliki sarana untuk mempekerjakan seseorang. Sederhananya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Lin Ming. Sampai hari ini, kakak tertuanya kembali dan Wang Yigao hampir menangis. Dia merasa bahwa kesempatannya akhirnya datang, oleh karena itu dia menunggu lama agar saudaranya datang sehingga dia bisa mengeluh. Wang Yiming menatap Wang Yigao yang menyedihkan. Keduanya adalah putra dari keluarga utama, dan had ayah dan ibu yang sama. Tentu dia mengerti adik laki-lakinya. Dia berkata, "Anda menunggu saya untuk membahas masalah kekalahan taruhan saya." Jenderal Wang telah menegur dan menghukum Wang Yigao tentang ini, jadi tentu saja dia sangat jelas tentang hal itu. Wang Yigao mendongak. Kakak laki-lakinya adalah perseptif tentang detail terkecil, benar-benar galak. Anda sekarang tahu, bocah itu terlalu arogan. Pertama dia memukul pelayan saya dan kemudian tertipu dalam taruhan. Bukan hanya itu tapi dia menghina keluarga tentara kami. Petik 2. Wang Yiming mendengarkan dan tahu bahwa adik lelakinya tidak tahu malu dan meramu penjelasan yang tidak masuk akal. Dia dengan tidak sabar berkata, "Hentikan omong kosong itu. Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda inginkan. Anda ingin saya membalas dendam untuk Anda." Petik 2. Kakak laki-laki benar-benar pahlawan yang tak tertandingi, merawat orang itu sama seperti mengangkat jari kecil. Wang Yiming berkata, "Saya adalah komandan militer yang bermartabat, dan Anda ingin saya membantu Anda menyingkirkan seorang anak di tahap pertama transformasi tubuh. Apakah ini lelucon yang harus aku tertawakan?" Petik 2. Wang Yigao tersenyum kecil. Yaitu sedikit berlebihan. Seseorang tidak harus menggunakan pisau lembu untuk membunuh seekor ayam. Kakak sulung, apakah Anda tidak memiliki 4 penjaga bersenjata yang kuat? Membiarkan mereka pergi juga sama. Ayah saya adalah kapten angkatan bersenjata Sky Fortune City. Tahta akan diwariskan, sekarang adalah waktu yang sensitif. Anda ingin saya menggunakan penjaga angkatan bersenjata untuk melakukan penangkapan di ibu kota nasional. Anda benar-benar ingin melakukan hal semacam ini. Menurut Anda, apa hasilnya? Saya pikir 2 bulan dari kurungan Anda tidak cukup lama. Wang Yiming meneriakkan kata-kata ini dan tidak memberi perhatian lagi pada Wang Yigao. Dengan satu pergantian tumitnya, dia pergi. Wang Yigao dibiarkan berdiri di sana untuk menikmati kebenciannya. Dia tidak tahu bahwa bahkan saudara laki-lakinya sendiri akan begitu keras menghardiknya. Dia mengepalkan tinjunya dan giginya sampai dia gemetar. Tidak pernah saya menderita ketidakadilan seperti di Sky Fortune City.
Lin Ming, jika saya tidak melumpuhkan Anda maka nama belakang saya bukan Wang. Petik 2. Matahari terbit, matahari terbenam, 50 hari berawan dengan tenang berlalu. Di pegunungan Zhou, seorang bocah laki-laki sedang melakukan shadowboxing dalam rawa. Angin gunung melolong, tetapi suara-suara yang datang dari anak-anak lelaki tinju membayangi pegunungan. Bang! Begitu pemuda meninju pilar kayu di depannya, suara "peng" berdering di udara. Meskipun pilar kayu telah diresapi dengan obat-obatan khusus untuk membuatnya lebih tahan lama, setengah patah dengan satu kepalan tangan. Saat pukulan selesai, bahkan tidak menunggu debu mendarat, dia mencambuk kakinya ke bawah dan membagi pilar kayu menjadi dua. Meskipun saya masih belum bisa menemukan flow like silk, saya masih mencapai sedikit kesuksesan dengan tahap pertama, True Primal Chaos Formula, dan tahap kedua transformasi tubuh saya telah konsolidasi dengan sangat baik, kekuatan saya harus setidaknya 2600 jeans. Pemuda ini adalah Lin Ming. Dalam 50 hari ini, Lin Ming terus berlatih di pegunungan. Dia memiliki obat-obatan berharga yang tak terbatas dan telah mengambil 20 dari Soul Gathering Pellet. Karena konsumsi emas besar-besaran ini, Lin Ming juga telah menjual simbol prasasti untuk membayar mereka. Namun, bahkan dengan begitu banyak obat-obatan, Lin Ming masih belum mampu menerobos ke tahap ketiga transformasi tubuh, pelatihan Viscera. Chaotic Virtuous Combat Meridians berfokus pada membangun fondasi yang kuat, itu bukan sesuatu di mana orang tergesa-gesa maju. Sudah 50 hari. Besok akan ujian masuk 7 marsial mendalam rumah. Saya seharusnya tidak memiliki masalah dalam passing. Lin Ming berkata sambil mengambil pakaiannya dari sebuah batu besar. Dia juga membersihkan diri di sungai. Di bawah sinar matahari yang bersinar, otot-otot Lin Ming adalah simetris yang solid. Cahaya membuat kulitnya berkilauan dengan kilau, dan itu dipenuhi dengan kekuatan estetika. Dia seperti citah yang lentur di puncak kekuatannya. Hanya dengan melihat ke belakang ini, sulit untuk percaya bahwa ini adalah fisik dan jiwa seorang anak lelaki berusia 15 tahun. Setelah membersihkan dirinya, Lin Ming mengenakan pakaiannya dan meninggalkan gunung. Dia meluncurkan dirinya dengan cepat seperti elang mengejar kelinci, kecepatannya seperti kilatan cahaya, dan dalam beberapa napas dia menghilang ke dalam hutan tanpa batas. Episode ke-28, dengan judul Konspirasi, langsung ke dalam alurnya. Setiap tahun, pada awal musim gugur dan awal musim semi, Seven Martial House yang mendalam akan memiliki pemeriksaan potensi perekrutan. Ini juga hari yang paling penting dari para pemuda dari Sky Fortune Kingdom yang dibudidayakan dalam seni bela diri. 1. Bagi mereka, rumah marsial 7 mendalam adalah tujuan akhir. Jika mereka sampai, mereka bisa menjadi naga yang bisa menyentuh langit dengan satu lilitan. Dengan memasuki 7 mendalam martial house, sumber daya yang penting, tetapi itu adalah warisan keterampilan manual dan warisan yang diinginkan semua orang. Keterampilan manual yang diwariskan telah terkumpul selama bertahun-tahun dan di dalamnya adalah puncak dari pengalaman yang dipelajari oleh semua seni bela diri senior sebelumnya. Tanpa pengalaman ini, maka jika seseorang mencoba dan belajar seni bela diri itu sendiri, itu benar-benar akan menjadi orang bodoh yang berbicara omong kosong di jalanan. Tetapi keterampilan manual yang tersedia selalu sangat populer dan dapat diandalkan, tetapi barang asli berkualitas tertinggi hanya dapat ditemukan dan diwariskan dalam sekte-sekte. Metode pewarisan ini dikontrol secara ketat oleh sekte. Jika mereka menemukan bahkan petunjuk bahwa seorang murid telah mengungkapkan rahasia keterampilan manual mereka, maka hukuman ringan akan menjadi penghancuran budidaya mereka. Hukuman berat akan menghasilkan eksekusi instan. Sangat sulit untuk mewarisi keterampilan manual. Mereka sulit untuk ditranskripsikan dan diduplikasi.
Cara jalur seni bela diri yang mendalam dan esoterik. Aliran esensi dan perasaan yang mengikutinya, rute kultivasi. Keterampilan pengumpulan esensi sejati ini tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, oleh karena itu, keterampilan manual sebenarnya langka, tidak dicatat dalam buku dan tidak dapat ditulisi di kertas. Keterampilan manual biasanya dicatat pada slip giok. Dalam setiap slip giok kecil berisi banyak informasi misterius. Bahkan sebuah manual hanya dapat memuat gagasan umum tentang apa yang dapat dijelaskan di dalamnya. Jika seseorang ingin mengukir misteri ke slip giok, seseorang harus memiliki pemahaman yang lengkap tentang keterampilan manual. Ini benar-benar sulit untuk dicapai bahkan kemudian, dan terlebih lagi harus menghabiskan banyak waktu dan energi. Keterampilan manual juga tidak bisa dipahami oleh semua orang. Bahkan jika mereka mendapatkan slip giok, mereka mungkin tidak dapat memecahkan misteri. Itu seperti bank yang merilis uang kertas emas. Meskipun itu uang, mereka yang tidak memahaminya hanya bisa menggunakannya sebagai tisu. Oleh karena itu slip giok yang berisi keterampilan manual kuno ini sangat sedikit, dan tidak dapat diperoleh tidak peduli harga di pasar. Ini juga alasan bahwa Seven mendalam martial house mampu menyebabkan seniman bela diri muda menjadi gila dengan keinginan untuk masuk. Namun, kondisi pemilihan ini sangat keras, dan setiap tahun pasti ada sejumlah besar seniman bela diri yang bercita-cita tinggi yang gagal dipilih. Lin Ming sendiri memiliki skill-skill body transformation berkualitas tinggi, chaotic virtuous combat meridians, jadi dia secara alami tidak memiliki minat dalam warisan di dalam 7 martial mendalam rumah. Alasan dia ingin masuk bukan karena Lan Yunyu. Setelah dia memutuskan untuk mengabdikan hidupnya untuk mengejar puncak seni bela diri, masalah Lan Yunyu tidak bisa lagi menyebabkan turbulensi di dalam hatinya. Lin Ming yang ingin memasuki 7 mendalam martial house karena ia membutuhkan sumber latihan. Sumber daya bukanlah obat atau herbal, tetapi merupakan area khusus di mana seseorang dapat berlatih. Area-area khusus ini dibuat melalui susunan-susunan, atau area lingkungan khusus yang dibentuk oleh praktisi Xiantian. Mereka mampu memungkinkan manusia untuk berkultivasi dengan hasil 2 kali lipat dan setengah dari usaha itu. Tetapi yang paling penting adalah keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri sangat penting untuk seorang seniman bela diri karena mereka terkait langsung dengan tingkat kekuatan tempur mereka. Lin Ming juga tahu beberapa keterampilan bela diri yang telah diserapnya dari fragmen memori sang tetua. Dalam ingatan itu ada 3 atau 4 keterampilan bela diri yang dia lihat, tetapi mereka tidak lengkap. Yang benar adalah bahwa meskipun keterampilan bela diri itu tidak lengkap, mereka sebenarnya keterampilan bela diri tingkat atas bahkan di alam para dewa. Tak perlu dikatakan, bahkan versi yang tidak lengkap itu jauh lebih unggul daripada milik Sky Fortune Kingdom. Tapi itu disayangkan bahwa 3 hingga 4 keterampilan bela diri yang Lin Ming tahu tidak mungkin untuk berlatih dari awal. Untuk bahkan berani mulai berlatih mereka, dia harus setidaknya di tahap Xiantian. Dalam ingatan itu, yang paling lemah dari keterampilan bela diri mampu menghancurkan gunung dengan satu pukulan, apalagi membunuh orang, itu mungkin akan mudah menghancurkan seluruh ibu kota Sky Fortune. Keahlian bela diri semacam ini hampir merupakan bahasa asing bagi Lin Ming. Maka Lin Ming harus mengikuti ujian masuk ini dan masuk ke Seven mendalam martial house. Dia juga harus mencapai hasil yang baik seperti setiap tahun, para kandidat dengan hasil teratas selalu dihargai dengan sangat baik. Mungkin itu obat-obatan berharga atau harta langka. Obat-obatan ini sering diproduksi dari dalam sekte, Seven Valleys mendalam. Di Sky Fortune City, bahkan orang terkaya pun tidak bisa membeli ini. Bahkan para junior keluarga aristokrat akan mengidam iri pada hadiah yang didambakan ini. Lin Ming juga tergoda. Sebelumnya, kekuatannya rendah sehingga dia memiliki harapan yang rendah, tetapi pada saat ini,
situasi telah berubah jadi dia memiliki aspirasi yang tinggi untuk mereka. Pada hari pertama musim gugur, alun-alun dari Seven Martial House yang mendalam sudah memiliki lautan orang yang penuh sesak di dalam. Karena terlalu banyak kandidat yang akan datang, pemeriksaan akan selalu dimulai saat matahari terbit dan berlanjut sepanjang hari. Lin Ming dan Lin Xiaodong belum memasuki alun-alun namun berada di jalan utama di luar. Meskipun ada orang yang relatif kurang di sini, telinga Lin Ming masih berdengung dengan suara diskusi. Mereka mengatakan bahwa saat ini ada beberapa talenta tingkat atas yang telah datang, termasuk bakat nomor 1 Wang Yanfeng. 15 tahun, bakat kelas 4, dan kultivasinya telah melangkah ke tahap ketiga transformasi tubuh. Sungguh orang yang tangguh. Bukankah ini aneh? Kenapa dia tidak masuk ke Seven mendalam Martial House sebelumnya? Kenapa dia tidak datang saat ujian masuk musim semi? Petik 2. Saya kira tujuannya adalah surgawi abode. Begitu dia memasuki 7 mendalam Martial House dia ingin memasuki abode surgawi. Betapa agresifnya dia. Petik 2. Abode surgawi benar-benar mustahil. Satu-satunya tahun terakhir ini untuk memasuki surgawi adalah Qin Xing Xuan. Budidaya terendah untuk surgawi abode adalah puncak tahap ketiga transformasi tubuh, dan biasanya di dalamnya adalah mereka di tahap keempat transformasi tubuh. Bahkan Wang Yanfeng ini tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Saya pikir alasan dia menunggu begitu lama adalah mengambil hadiah ujian masuk untuk tempat pertama. Petik 2. Tempat tinggal surgawi. Lin Ming bergumam di dalam hatinya. Setengah tahun yang lalu Su Yan telah mengandalkan puncaknya tahap 3 tubuh transformasi untuk memasuki surgawi. Tanpa diragukan lagi, kekuatan Su Yan benar-benar luar biasa bahkan di antara mereka yang berkultivasi setara. Dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan sekarung kentang seperti Wang Yigao. Sebagai Lin Ming hilang dalam pikiran, dia tiba-tiba merasakan tatapan seseorang jatuh di tubuhnya. Apakah seseorang mengamatinya? Dalam kerumunan besar, ada banyak yang memandangnya, tetapi rata-rata orang tidak dapat menemukan orang-orang ini dan niat mereka. Tapi Lin Ming telah mempraktekkan True Primal Chaos Formula, jadi persepsinya sangat tajam, dan bahkan dengan begitu banyak orang, dia bisa merasakan mata dingin menatap ke arahnya. Dia pura-pura acuh tak acuh saat dia menoleh. Ada kereta biru di asal pemandangan itu, tetapi ketika Lin Ming berbalik untuk melihat tirai kereta turun kembali ke bawah, Lin Ming menghela napas dalam hatinya. Dia bahkan belum memulai ujian masuk dan mungkin ada orang yang berkomplot melawannya. Pada saat ini di gerbong biru, seorang pemuda berpakaian sutra dan seorang pemuda yang tampak suram sedang duduk di dalam. Itu adalah Wang Yigao dan Su Yan. Dia tidak akan menemukan kita. Wang Yigao telah ketakutan terakhir kali oleh Lin Ming. Meskipun dia mengklaim secara terbuka bahwa dia ingin membalas dendam, dia takut pada Lin Ming. Ketiga gerakan itu yang menyebabkan dia menderita kekalahan telah meninggalkan tanda gelap di hatinya dan mempercayai rasa percaya dirinya. Su Yan dengan dingin berkata, "Berhentilah begitu takut dan curiga, ada banyak orang di sini." Itu bukan seolah dia memiliki mata di belakang kepalanya. Orang ini, dia bahkan berhasil menerobos ke tahap kedua transformasi tubuh. Petik 2. Kesenjangan antara tahap pertama dan tahap kedua transformasi tubuh tidak kecil. Seorang berusia 15 tahun yang bisa mencapai ini tidak sederhana, terutama ketika mempertimbangkan Lin Ming dan latar belakang keluarganya yang miskin dan hanya bakat kelas ketiga. Saya pikir orang itu mungkin berlatih seperti orang aneh, jika tidak ada jalan. Bahkan saya hanya mencapai tahap kedua ketika saya berumur 16 tahun. Dia mungkin overtax tubuhnya dan menerima beberapa luka internal yang permanen. Si idiot semacam ini, dalam beberapa tahun dia tidak akan berbeda dari sayuran. Petik 2. Wang Yigao mengutuk dengan kejam.
Zuyan membenci penjilat ini di dalam hatinya. Bahkan dengan begitu banyak obat-obatan langka yang mendukungnya, ia hanya mencapai tahap kedua ketika ia berusia 16 tahun. Tidak hanya itu, tetapi tingkat tempurnya benar-benar berantakan. Jika ayahnya bukan tentara utama Angkatan Darat Sky Fortune City, maka Zuyan akan segan untuk repot-repot memperhatikannya. Zuyan berkata, menurut akal sehat, mustahil baginya untuk mencapai tahap ini. Membalikkan tubuh dan menerima luka internal, maka dia cepat atau lambat akan dinonaktifkan, tetapi jika dia mendapat dukungan 1000 tael emas, maka itu akan menjadi kurang pasti. Petik 2. Mendengar Zuyan mengatakan ini, wajah Wang Yigao langsung berubah menjadi merah cerah. Dia berpikir bahwa Zuyan tidak tahu tentang masalah perjudian, tetapi sepertinya dia sudah melakukannya. Apakah ada yang tidak? Mengutuk. Sial semuanya. Dia benar-benar mempermalukan neneknya. Zuyan tidak memperhatikan Wang Yigao. Ekspresinya suram. Secara umum, seorang anak laki-laki berusia 16 tahun, jika kultivasinya telah melampaui tahap ketiga transformasi tubuh maka ia akan memasuki 7 mendalam martial house. Banyak murid dalam keluarga terhormat masuk seperti ini. Bagi mereka, sejumlah besar jamu yang langka dan berharga mendukung mereka, jadi ini tidak terlalu sulit. Mengenai hal-hal ini, Seven Martial House mendalam tidak keberatan keluarga membantu. Setelah semua ini juga merupakan bagian dari kekuatan seorang seniman bela diri. Latar belakang keluarga setara dengan bakat. Entah karena bakat mereka sendiri, atau kebaikan obat-obatan yang membantu mereka, mereka adalah seniman bela diri master dan bisa memperluas kekuatan dan pengaruh dari Seven Martial House yang mendalam. Mereka yang bergantung pada obat-obatan memiliki harapan untuk memasuki Seven Martial House yang mendalam, apalagi Lin Ming yang memiliki kemampuan tempur melampaui seseorang dari peringkat yang sama, jadi peluangnya untuk masuk lebih tinggi. Zuyan tidak ingin Lin Ming masuk ke Seven mendalam Martial House. Dia tidak takut Lin Ming melampaui dia, setelah semua ia hanya bakat kelas ketiga. Zuyan memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Bahkan jika Zuyan melompati level atau mengalahkan Wang Yigao, itu bukan masalah besar. Setelah semua Wang Yigao hanya di tahap kedua tubuh transformasi dan tingkat tempurnya kencing miskin. Dia yakin bahwa dia akan selalu menjaga Lin Ming di bawah sepatunya. Tetapi jika Lin Ming masuk ke dalamnya pasti akan membangkitkan beberapa gelombang besar di hati Lan Yunyu. Lan Yunyu tidak melupakan persahabatan mantannya dengan Lin Ming. Apakah akan sama jika dia memasuki Seven mendalam Martial House? Zuyan menyukai Lan Yunyu, separuh dari ini adalah karena temperamennya dan penampilannya yang indah, dan separuhnya lagi karena posisinya yang posesif. Dia benar-benar tidak dapat mentolerir pria lain yang berada di hati Lan Yunyu. Karena keluarganya, Zuyan memiliki koneksi kecil dengan keluarga kerajaan, jadi dia memiliki beberapa koneksi ke Seven Martial House yang mendalam. Namun, inspeksi Martial House adalah masalah yang sangat umum sehingga tidak mungkin mencegah Lin Ming masuk. Jadi satu-satunya rencana yang dia tinggalkan adalah untuk tidak membiarkan dia berpartisipasi dalam ujian masuk. Episode ke-29, dengan judul Membalikkan Kavaleri, langsung ke dalam alurnya. Zuyan merenung saat dia menelusuri cincin di jarinya. Dia berkata, Saudara Wang, Sky Fortune City adalah domain Anda, koneksi apa yang tidak Anda miliki? Tentu Anda bergaul dengan individu superior yang berada di panggung keempat atau bahkan puncak tahap keempat. Zuyan curiga bahwa Lin Ming memiliki landasan yang kuat dan lebih kuat daripada dia muncul. Tidak mungkin memiliki ahli di puncak kesepakatan tahap ketiga dengannya dengan cara yang mudah, akan lebih baik untuk melompat lurus dan mencari seseorang di panggung keempat untuk mengirimnya pergi. Wang Yigao berkata, saya tahu banyak tuan di panggung keempat,
tapi mereka adalah penjaga ayah atau saudara laki-laki saya. Karena masalah sebelumnya, ayah saya sudah mengeluarkan surat keputusan. Sekarang tidak ada yang mendengarkan saya. Petik 2. Orang-orang di tahap keempat transformasi tubuh biasanya bukan bunga musim semi segar. Orang semacam ini cenderung lebih dari 30 tahun dan sering menduduki posisi tinggi, atau adalah beberapa orang yang kuat sebagai penjaga pribadi. Dengan kemampuan Wang Yigao, meminta mereka untuk berurusan dengan bocah berusia 15 tahun tidak mungkin. Zuyan memikirkan ini dan berkata kepada Wang Yigao, pemeriksaan 7 bela diri mendalam ini, bukankah itu yang mengawasi Zhao Mingshan? Dia sepertinya telah menerima promosi dari ayahmu baru-baru ini. Petik 2. Wang Yigao terkejut, tetapi dia mengangguk dan berkata, ada masalah seperti itu. Saudara Zhao biasanya sangat baik kepada saya. Zuyan telah mendengar dari orang lain bahwa Zhao Mingshan adalah kapten pasukan kepolisian Sky Fortune City. Kepolisian kota dan tentara perlindungan kota adalah dua bagian dari sebuah sistem. Pasukan kepolisian kota bertanggung jawab atas keamanan publik, seperti menangkap pencuri dan mempertahankan hukum dan ketertiban, dan tentara perlindungan kota bertanggung jawab untuk mempertahankan kekuasaan penguasa kaisar dan menekan pemberontakan. Ah, aku tahu, aku punya ide untuk membuat pincang Lin Ming. Zuyan mengintip melalui tirai kereta, dan menatap Lin Ming seperti ular berbisa saat wajahnya mulai gelap. Inspeksi 7 marsial rumah yang mendalam dibagi menjadi 3 bagian, ujian kekuatan, percobaan mimpi, dan pagoda ekskuisite. Pagi ini adalah tes pertama, ujian kekuatan. Latihan kekuatan adalah tahap pertama transformasi tubuh. Itu juga dasar seni bela diri. Jika strength training tidak solid, maka tahap selanjutnya dari flash training, viscera training, altering muscle, dan bone forging semua akan menjadi tidak berguna. Karenanya, kekuatan sangat penting bagi seniman bela diri. Pengukuran untuk kekuatan juga relatif sederhana. Selama persidangan dilakukan dengan baik, maka sejumlah besar pelamar bisa dihilangkan. Karena ini, selama beberapa tahun terakhir, Seven Martial House yang mendalam telah menempatkan pemeriksaan kekuatan sebagai tes pertama. Tes itu adalah susunan batu khusus setinggi lelaki. Ada seberkas cahaya di bagian atas yang terbentuk oleh esensi sejati. Selama seseorang menekan batu itu, sinar itu akan mengirimkan cahaya yang menandakan kekuatan seseorang. Setinggi 1 inci cahaya akan sedikit kurang dari 100 jin. Jika seseorang berhasil seberkas cahaya setinggi 1 kaki, maka itu akan menjadi 1000 jin dan 1 akan memenuhi syarat. Apapun di bawah ini adalah penghapusan instan. Tapi puncak transformasi tubuh dari tahap pertama pelatihan kekuatan biasanya sekitar 9 batu. Itu cukup untuk mematahkan kayu besi, tetapi umumnya seniman bela diri di tahap pertama memiliki sekitar 900 jins kekuatan sehingga mereka memiliki waktu yang sulit melewati persidangan pertama. Lin Ming sudah melampaui 1000 kekuatan jin awal di tahap pertama. Saat ini dia sedikit lebih kuat dari 2600 jins. Ini karena prestise yang luar biasa dari Chaotic Virtues Combat Meridians. Tentu saja dalam tes ini, kekuatan adalah keahliannya, dan dia akan mampu bertarung untuk tempat pertama. Di alun-alun, persidangan belum dimulai. Lin Ming sedang merenungkan platform batu dari jalan dan mengendalikan nafasnya. Tiba-tiba ledakan suara yang cepat datang ketika sebuah suara nyaring berteriak, "Keluar dari jalan! Keluar dari jalan!" Lin Ming membuka matanya dan terkejut melihat seorang pria berusia 20 tahun berlari di jalan di atas kuda. Dia mengenakan armor tebal berkilau dan tangannya adalah tombak panjang 2 meter setebal lengan seorang anak. Dia membubarkan burung gagak dengan melambaikan tombak itu dengan satu tangan sambil memegang kuda dengan yang lain. Dadada! Suara ketukan kuku itu terdengar di udara,
dan orang-orang di jalan besar yang ramai tersebar. Lin Ming mengerutkan kening. Hari ini adalah tanggal ujian masuk 7 mendalam Martial House. Sky Fortune City akan mengirim kepolisian kota di sini untuk menjaga ketertiban. Bagaimana mereka memungkinkan seseorang dengan liar menyerang kerumunan? Lin Ming segera mencatat bahwa meskipun orang ini agresif dalam sikapnya saat dia melambaikan tombaknya, dia sebenarnya tidak bertemu siapapun. Sepertinya seni bela diri pria ini layak, dan dia juga ahli menunggang kuda. Lin Ming awalnya duduk di pinggir jalan, dan tidak bangun. Tapi pada saat ini dia melihat bahwa pria itu tersenyum sinis, dan menjentikkan kekangnya dan berbalik dan berlari ke arah Lin Ming. Ekspresi Lin Ming tenggelam. Dia menyadari bahwa pria ini datang untuknya. Kuda itu datang lebih cepat dan lebih cepat ke arahnya. Tidak hanya pria yang mengenakan armor, tetapi tombak yang tebal dan panjang di tangannya setidaknya 100 jins. Selain kecepatan lari kuda, tombak itu akan mampu menembus dinding. Ketika jaraknya kurang dari 10 meter, tombak di tangan pria itu mulai bersinar dengan cahaya kuning samar. Skill marsial. Mereka benar-benar berpikir banyak tentangku, untuk benar-benar menggunakan keterampilan bela diri. Lin Ming berpikir saat matanya berubah menjadi sedingin es. Dia sedikit membuka haknya dan sebagai True Primal Chaos Formula, dengan cepat berputar di dalam dirinya. Persepsi Lin Ming langsung mencapai batas maksimum. Di matanya, kecepatan tombak telah melambat, dan ketukan kuku yang bising menghilang. Ketika pria itu dalam 3 meter, Lin Ming bermunculan dari posisi duduk, dan dia tiba-tiba bergerak menuju pria itu. Lin Ming tidak berusaha menghindar, tetapi mengulurkan kedua tangan dan menangkap tombak. 100 jin tombak, kekuatan pendakian kuda, bahkan bisa memecah pohon. Dan bocah ini benar-benar menggunakan tangannya untuk meraihnya. Dengan tombak di tangan, Lin Ming mensirkulasikan esensi sejati di seluruh tangan dan kakinya. Kaki kanannya mengambil satu langkah mundur dan bersiap melawan platform batu, dan dengan kedua tangan menarik, lebih dari 2.600 jin kekuatan langsung meletus. Naik, Lin Ming memanggil, dan lengan yang memegang tombak tiba-tiba naik. Pria itu hanya merasakan sensasi singkat kekuatan saat dia langsung diangkat dari tombaknya dan terlempar seperti ragdoll. Pria itu merasa pusing, dan ada suara siulan di matanya saat pandangannya kabur dari berputar-putar di udara. Saat berikutnya dia langsung mempengaruhi tanah dari belakang dengan rasa sakit yang jahat. Organ-organnya kelihatannya salah tempat ketika dia menabrak pohon dan memuntahkan seteguk darah. Lin Ming melemparkan 100 jin tombak di tangannya dan duduk kembali. Pria ini hanya memiliki kekuatan tahap kedua transformasi tubuh. Meskipun dia juga mendapat dukungan dari kuda, tetapi dibandingkan dengan Chaotic Virtuous Combat Meridians yang dilatih Lin Ming, itu jauh dari cukup. Orang-orang yang melihat itu hanya terdiam. Pria berbaju besi ini berlari ke arahnya dengan kecepatan penuh tetapi masih diangkat dan dilempar oleh Lin Ming. Pemuda ini hanyalah monster ganas dalam bentuk manusia. Zuyan telah melihat adegan ini dari jauh di atas gerbongnya. Wajahnya menjadi semakin suram. Wangi gau ember beras yang tidak berguna ini. Bahkan orang yang dia kenal itu tidak lebih dari kentang berjalan. Dia juga memiliki kekuatan kuda yang mendukungnya namun dia sendiri yang dibuang. Namun dia juga mengharapkan hasil ini. Dia hanya tidak berpikir bahwa serangan balik Lin Ming akan begitu tak terduga. Saat itu, kerumunan langkah kaki terdengar didengar. Apa yang terjadi? Seseorang berani menyerang orang lain di depan umum. Begitu Lin Ming mendongak, sebenarnya itu adalah Wang Yigao yang telah membawa orang banyak ke tempat kejadian. Dia mencibir di dalam hatinya. Jelas pria ini telah merencanakan dengan baik untuk ini. Wang Yigao menatap pria yang telah dibuang oleh Lin Ming dan dia merasa jantungnya melompat. Kekuatan ini benar-benar menakutkan.
Tapi pikirannya tenang ketika dia mengingat kerumunan orang yang dibawanya untuk mendukungnya. Wang Yigao merasa berani, dia mengatupkan giginya dan menatap Lin Ming dengan ganas. Lin Ming, kamu bajingan. Lagi dan lagi Anda melawan orang-orang saya. Aku sudah tidak akan berdebat soal detail-detail kecil ini denganmu, tapi kali ini kau sudah keterlaluan. Petik 2. Pergi. Bawa dia padaku. Bawa dia. Bunuh dia dan aku akan bertanggung jawab. Wang Yigao dengan gagah berani melambaikan tangannya. Tapi tanpa diduga, bahkan setelah dia memberi kode kata, tidak ada yang bergerak. Bunuh dia dan Anda akan bertanggung jawab. Sungguh lelucon yang menyebalkan. Jika dia membunuh kita, apa kamu juga akan bertanggung jawab? Mayoritas berkokok hanya di tahap pertama dari tubuh transformasi dan beberapa dari mereka berada di tahap kedua. Namun, mereka bisa dianggap lebih lemah daripada seseorang pada tahap yang sama. Mereka semua melihat gambar mengerikan dari Lin Ming yang melemparkan pria itu pada kuda dan itu telah terpatri dalam pikiran mereka. Bukankah mencoba untuk menjatuhkannya hanya dengan mengejar kematian? Lin Ming tersenyum dan berkata, bagaimana, setelah 3 bulan, apakah Anda dan kelompok antek anjing lap tidak diperbaiki? Episode ke-30, dengan judul, Mengalahkan Putra Jenderal. Langsung ke dalam alurnya. Nol begitu Lin Ming menyebutkan 3 bulan yang lalu, wajah Wang Yigao terbakar. Ini adalah penghinaan terbesar yang pernah dia alami dalam hidupnya. Apa yang kamu tunggu? Pergi. Apakah kamu ingin aku berurusan denganmu nanti? Petik 2. Dalam kelompok pelayan yang mengikuti Wang Yigao, ada orang-orang yang menindas pria dan melecehkan wanita. Wang Yigao adalah orang yang bertindak sebagai payung tinggi mereka. Jika Wang Yigao memutuskan untuk menendang mereka ke pinggir jalan, tidak hanya mereka tidak akan dilindungi, tetapi akan ada orang lain yang akan membalas dendam dan menemukan semua catatan kriminal mereka. Mereka tidak akan punya tempat tersisa di Sky Fortune City. Memikirkan hal ini, sekelompok orang menguatkan diri dan memutuskan untuk menggigit peluru. Mereka tidak berani menyerangnya dan malah buru-buru mengambil pukulan. Mata Lin Ming dingin. Dia menggunakan kaki kanannya dan mengambil tombak. Tegas memegangnya dengan tangannya, dia melambaikannya ke arah sekelompok pelayan yang terburu-buru. Setiap kali dia menyapu ke arah mereka seolah-olah dia menyapu ayam. 5 hingga 6 orang terbang ke udara dengan masing-masing gelombang. Kemenangan, kesedihan dan rasa sakit mulai berlama-lama di udara. Orang-orang lemah ini benar-benar menyedihkan, segera setelah mereka menyentuh tanah, mereka mulai mengerang. Melihat ini, Lin Ming tidak memiliki kata-kata untuk mengatakan apa-apa. Dia hanya menyapu mereka dengan ringan, bahkan tidak menggunakan seperempat kekuatannya, seharusnya tidak terlalu sakit. Meskipun idiot kecil ini semuanya hanyalah karung beras yang sedang berakting, ketika Lin Ming merobohkan 7 atau 8 orang setiap kali, itu mengejutkan para peserta, dan mereka mulai berkerumun di sekitarnya. Dalam sekejap, satu-satunya yang tersisa adalah Wang Yigao, yang mulai panik dan berjalan mundur. Melihat Lin Ming berjalan ke arahnya, penampilan luarnya adalah sengit, tapi dia hampir pingsan. Dia berkata, Lin Ming, apa yang kamu inginkan? Saya memperingatkan Anda untuk tidak bertindak terlalu gegabah atau kematian Anda akan sangat buruk. Petik 2. Lin Ming menatapnya seolah-olah dia semacam bak dan dengan dingin berkata, bahkan daun busuk memiliki pembuluh darah yang jelas. Sebagai seseorang yang berlatih seni bela diri, bagaimana Anda bisa kehilangan tulang punggung Anda seperti pengecut? Anda mengganggu saya berulang kali, saya sudah menahan Anda 2 kali. Jika aku bersabar lagi, lalu karena alasan apa aku berlatih seni bela diri? Petik 2. Seperti Lin Ming mengatakan ini, dia langsung tiba di depan Wang Yigao. Rambut angsa Wang Yigao naik dan hampir mengencingi celananya. Dia punya satu pikiran di pikirannya, Lin Ming ini, apakah dia gila?
Dia berani memukulku. Kamu berani. Ayah saya adalah. Wang Yigao menjerit sedih ketika Lin Ming meninju perutnya. Tinju Lin Ming mengandung energi tersembunyi. Meskipun dia belum mencapai flow like silk, tetapi dia menggambar satu langkah untuk mencapai gerakan yang keras dan lembut. Energi tinju itu menembus ke dalam organ Wang Yigao dan dia terbatuk-batuk penuh darah. Lin Ming menggunakan tangannya yang lain, mengarahkannya, dan menamparkan pipi kanan Wang Yigao dengan suara, "Pa." Wang Yigao berputar seperti bagian atas yang berputar dan jatuh dengan celepuk di tanah, melihat bintang-bintang. Satu sisi bibirnya terbelah oleh telapak tangan Lin Ming dan gigi telah rontok. Kamu, Wang Yigao menutup mulutnya. Dia melihat tangannya yang berdarah dan matanya memerah karena marah. Dia dibesarkan di kantor jenderal sejak kecil dan tidak ada yang berani memukulnya. Dia mengulurkan jari gemetar bernoda darahnya di Lin Ming. Aku akan membunuhmu. Bunuh aku. Mungkin Anda tidak akan memiliki kesempatan ini. Lin Ming melangkah ke depan, tangannya memegang tombak. Niat pembunuh mulai mengalir darinya. Merasa niat membunuh ini dan melihat bahwa lehernya kurang dari setengah kaki dari tombak, kepercayaan diri dan kemarahan Wang Yigao benar-benar hancur. Dia jatuh ke lantai dan mulai merangkak secepat yang dia bisa sambil berteriak, "Pembunuhan." Lin Ming tahu bahwa di siang hari bolong dia tidak bisa membunuh putra jenderal. Meskipun pukulan itu dipenuhi dengan energi tersembunyi, itu adalah serangan non-fatal yang sangat lambat dan hanya membiarkan Wang Yigao merasakan sakit. Adapun bibirnya yang terpisah, meskipun akan terasa sakit, itu bisa disembuhkan dengan beberapa obat-obatan. Tapi di jalan utama, lebih banyak ketukan kuku mulai bergema. Lin Ming melihat bahwa seorang pria berusia 30 tahun telah tiba. Dia memiliki kumis dan mengenakan pakaian seorang kapten, dengan pedang tergantung di pinggangnya. Dia berkuda dengan cepat, dan di belakangnya ada beberapa perwira tambahan. Melihat para petugas ini, seolah-olah Wang Yigao telah melihat cahaya itu. Dia berteriak keras, "Selamatkan aku, dia ingin membunuhku." Lalu dia bergegas ke arah mereka. Lin Ming melihat para perwira ini dan dia mengerutkan kening. Dia tiba-tiba mengerti tujuan dari tindakan Wang Yigao. Tujuannya adalah untuk menimbulkan masalah. Sebenarnya, dia tidak mengira laki-laki di atas kuda atau bahkan antek-anteknya dapat melakukan apa saja untuk menyakitinya, tetapi dia ingin membuat beberapa masalah sehingga pemerintah yang mempertahankan pemeriksaan masuk 7 bela diri mendalam akan datang dan menangkapnya, diri. Begitu dia ditangkap, dia akan melewatkan ujian masuk. Dia bahkan mungkin dijatuhi hukuman dan dipenjara. Apa yang terjadi di sini? Kata Kapten Zhao Mingshan. Dia berusia 35 tahun dan berada di tahap keempat transformasi tubuh dan juga memegang jabatan Kapten Kepolisian Kota Sky Fortune. Zhao Mingshan bertanya pada mereka yang merangkak di tanah seperti serangga yang menyedihkan. Mereka yang terluka mulai merangkak ke arahnya seolah-olah mereka kembali bersemangat. Ini adalah sesuatu yang Lin Ming sudah tebak sebelumnya. Mereka mulai menunjuk Lin Ming sekaligus. Dia memukuli kami. Dia berencana membunuh tuan muda kita. Petik 2. Yang mulia, tolong lihat luka-luka tubuh kami. Orang itu bertarung dengan tombak. Saya beruntung memiliki refleks yang cepat dan hanya menerima patah tulang. Seorang pria mengangkat kemejanya. Garis biru besar di dada terlihat. Sekarang Lin Ming juga memegang tombak. Bisa dikatakan bahwa bukti itu konklusif. Big Saudara Zhao, kamu harus memanggil tembakan untukku. Ah! Begitu Wang Yigao membuka mulutnya, darah mulai berbusa. Orang ini terlalu menyedihkan, dia benar-benar tidak memiliki penampilan yang bermartabat. Zhao Mingshan segera menyerahkan obat kepada Wang Yigao. Sebagai kapten, Zhao Mingshan selalu menyimpan obat bersamanya. Tentu saja itu bukan sesuatu yang bernilai rendah.
Bahkan saat dia melolong dan menangis, Wang Yigao menyeka obat di mulutnya. Obatnya efektif dan rasa sakit Wang Yigao berkurang sedikit. Big Saudara Zhao, Anda harus mendapatkan keadilan bagi saya. Wang Yigao memandang Lin Ming dengan kebencian. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan memukulnya. Dia memutuskan bahwa dia akan membunuhnya. Dia hanya perlu memasukkannya ke dalam sel penjara dan kemudian dia akan menemukan cara untuk menghadapinya. Bunuh dia, pincang dia, tidak akan ada cara untuk melarikan diri. Tidak, membunuhnya terlalu mudah. Sebaiknya biarkan dia berkubang dalam penderitaan. Masalah semacam ini bukanlah sesuatu yang dipedulikan ayah Wang Yigao. Dia telah kehilangan taruhan, dan kalah dari seorang bocah laki-laki di tahap pertama, dan hanya mendapatkan namanya terbalik. Wang Junsu tentu saja marah tentang ini. Dan penindasan ini yang juga melumpuhkan beberapa warga sipil, selama dia tidak menyebabkan keluarganya kehilangan muka, maka Wang Junsu tidak akan memperhatikan. Berpikir bahwa dia mungkin bereaksi terhadap masalah ini tidak diperlukan. Memikirkan hal ini, Wang Yigao merasa hatinya akhirnya lega. Meskipun dia telah dipukul, sakitnya hanya sementara. Yang paling penting adalah dia melepaskan amarah di dadanya. Itu seperti yang direncanakan saudara Su. Selama mereka bisa menulis kebenaran dari insiden itu, maka mereka bisa menggunakan tangan otoritas yang tinggi untuk menindas orang lain. Zhao Mingshan tidak bodoh. Dia telah berada di kepolisian selama bertahun-tahun. Dia telah menjadi kapten karena dia juga pintar dan cepat berdiri. Dia hanya melihat pemandangan dan secara akurat menebak sebagian besar situasi. Anak muda ini telah menyinggung rumah jenderal itu. Meskipun ia mungkin hanya memberinya waktu yang sulit, bocah lelaki muda ini telah melukai seseorang dari rumah sang jenderal sampai tingkat ini, dia memperkirakan hidupnya sudah berakhir. Sebagai kapten, dia harus menyadari pengaruh pemain utama Sky Fortune City. Posisi Zhao Mingshan di pemerintahan tidak tinggi, dia benar-benar tidak bisa membangkitkan kekuatan ini, jadi seperti ini, Zhao Mingshan telah belajar untuk bertahan hidup di celah-celah. Dengan masalah seperti ini di tangannya, siapa yang salah dan siapa yang benar, dia tidak melihat fakta tetapi pada latar belakang mereka. Tidak hanya ayah Wang Yigao, seorang jenderal angkatan bersenjata, mempromosikannya, tetapi bahkan jika dia tidak melakukannya, dia masih harus melihat nama besar Jenderal Wang. Wang Yigao mungkin tidak berarti apa-apa di rumah utama, dan dia mungkin telah disiplin jika dia ada di dalam, tetapi dia berada di luar sekarang dan jadi ada kekhawatiran wajah. Jika Zhao Mingshan memberi perintah yang benar, maka itu akan menunjukkan bahwa dia bukan salah satu dari orang-orang Jenderal Wang. Dalam hatinya dia memahami hal-hal ini, jadi dia teguh dalam keputusannya. Dia melambaikan tangannya dan seorang perwira pindah dan mulai memeriksa luka-luka para pria di lantai. Dia kemudian memeriksa tombak Lin Ming, membandingkannya dengan bekas luka, dan berkata, "Ya, luka-luka ini berasal dari tombak." Zhao Mingshan mengangguk dan berkata kepada Lin Ming, "Nama." Lin Ming sudah menebak apa yang telah dipersiapkan Zhao Mingxiao. Dia menantang menatap Zhao Mingshan dan terus terang menjawab, "Lin Ming." Melihat di mata Lin Ming, Zhao Mingshan merasakan sedikit rasa jijik yang membuatnya tidak nyaman. Dia juga tidak enak badan seperti dia berkata, "Buktinya meyakinkan, apa yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri?" Buktinya meyakinkan. Lin Ming menyeringai. Sudahkah kau mencoba bertanya pada penonton? Anda hanya mendengarkan pernyataan pihak Wang Yigao. Petik 2. Zhao Mingshan mengerutkan kening, dan berpikir bahwa orang ini tidak jelas di kepala. Segera setelah dia muncul, dia telah menduga bahwa kejadian akan berkembang di sepanjang jalan ini, tetapi sekarang tampak seolah kematian anak lelaki ini menjulang di atasnya dan dia masih bercanda. Bocah ini, mengapa dia harus memukul Wang Yigao?
Apakah dia tidak tahu bahwa ayahnya adalah pemimpin pasukan penjaga bersenjata Sky Fortune City? Meskipun Jenderal Wang tidak menoleransi kebodohan putranya, dan bahkan menghukumnya sering, ini tidak menunjukkan bahwa ia akan membiarkan orang lain memukul putranya, karena itu sama dengan menamparkan wajahnya. Anak lelaki Lin Ming ini juga tidak bisa menjadi siapapun dengan latar belakang. Melihat pakaiannya hanya menegaskan hal itu. Ini pasti semacam masalah pribadi. Zhao Mingshan menghela nafas dan berkata, saya pasti akan mempertanyakan orang-orang yang melihat, tetapi pertama saya meminta Anda untuk kembali bersama saya ke kantor untuk merekam pengakuan lisan. Aku akan menyuruh seseorang tetap di sini untuk mencatat pernyataan. Anda akan tetap di sana sampai pemeriksaan selesai. Selama orang-orang tidak bodoh, mereka tidak akan bertengkar dengan pemerintah dan berbicara tanpa giliran. Jika seseorang memutuskan untuk memiliki mulut besar, maka mereka tidak akan memiliki hasil yang menyenangkan. Ayo. Begitu Zhao Mingshan melambaikan tangannya, dua petugas berjalan, melilit tali di tangan mereka. Wang Yigao mengungkapkan senyum jahat di wajahnya. Bertarung denganku. Haha, mari kita lihat bagaimana kamu mati sekarang. Petik 1. Sebagai Lin Ming melihat kedua petugas mendekati dengan tali di tangan, Lin Ming mengguncang lengan bajunya dan dengan dingin berkata, kamu ingin mengikat saya, tetapi setelah Anda melakukannya, tidak akan ada hasil yang baik untuk Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.